Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di Albadrus Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat kelas online di LMS Moodle. Oke, seperti apa caranya? Kita simak baik-baik video berikut ini. Untuk membuat kelas online, pertama kita klik Set Administration. Oke, kita tunggu seperti ini. Kemudian kita pilih course. Di sini di course kita pilih manage class and category. Oke, di sini ada, kita klik yang create new category. Oke. Kemudian parent kategorinya ini kita X saja ya. Jadi no selection kayak gitu. Kemudian di sini misalnya ini mata pelajaran. Itu. Kemudian di klik create kategori. Oke, jadi di sini kita punya dua course ya. Yang satunya ini, yang satunya yang barusan kita buat. Oke, yang untuk yang atas ini kita hapus saja. Kita delete. Oke, kemudian di delete. Continue. Oke, sekarang kita punya satu course kayak gini. Oke, selanjutnya kita akan masukkan pelajaran yang ingin kita bikinkan kelas daringnya. Misalnya di mata pelajaran yang sampo adalah informatika. Jadi kita klik mata pelajarannya seperti ini. Kemudian kita klik new kategori. Oke, di sini parent kategorinya mata pelajaran ya. Kemudian kategori namanya misalnya di sini adalah informatika. Kalau sudah di create kategori. Oke, nah informatika ada di bawah sini. Kalau sudah, kita lanjutkan. Informatika itu kan ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kebetulan di sini saya akan coba bikin. Kita klik informatika. Oke, kemudian di bawah sendiri di situ ada informatika tulisan kayak gini ya. Kita create new course. Misalnya di sini adalah informatika kelas 11 misalnya. Misalnya teman-teman bisa sesuaikan dengan yang di ampu aja. Course-nya di sini saya akan gunakan singkatan IT 11, artinya informatika kelas 11 kayak gitu. Kalau sudah, pilih course format, scroll ke bawah, kemudian kita pilih course format. Di sini ada weekly format, kemudian ada topik kayak gitu. Saya pilih yang topik dengan number of session-nya karena itu kelas 2. Jadi hanya ada 3 topik untuk kelas 2. Kemudian kita klik save and return. Oke, sudah. Nah, di sini kita sudah punya ya, informatika kelas 11. Oke, kita edit, kita tentukan, sini ada yang lupa ya. Kita tentukan misalnya pelajaran ini berlangsung dari informatika ini berlangsung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Karena hanya 3 topik, jadi ini akan berlangsung sampai berapa, misalnya berlangsung hanya 2 minggu. Oke, kita klik ini, kalau 2 minggu berarti sini 24 Desember. Kalau sudah, di klik save and return. Oke, sudah ya di sini. Oke, kemudian kita klik yang ini informatika kelas 11. Ini kita akan menambahkan user informatika kelas 11 gitu. Oke, di sini kemudian di sini ada tulisan enroll user. Kita klik. Sebelumnya kita tambahkan usernya. Untuk cara menambahkan user sudah ada di video yang pertama. Linknya saya taruh di deskripsi ataupun di akhir video ini. Kemudian kita klik enroll user. Di sini participation-nya masih 0. Di sini masih 0 ya. Oke. Ini masih 0. Kemudian kita klik sini di participant di tanda kayak gear ini. Kemudian kita pilih manual enrollment. Oke, di sini student. Default errornya student searching. Oke, kemudian begitu muncul kayak gini manual enrollment, kita klik tanda enroll user ini. Oke, pertama siswanya. Di sini saya sudah masukkan, di sini cuma ini yang kelas 1, di sini ada yang kelas 2 ya. Saya masukkan aja yang kelas 2, kita add. Kemudian kita masukkan gurunya. Nah, di sini oke, ini gurunya saya pakai ini aja. Oke, ini hanya contoh ya. Jadi enggak, kalau bisa pakai nama teman-teman, ini saya hanya contoh, jadi saya gunakan teman saya aja. Oke, kalau sudah, ini sudah selesai, kita coba klik participation lagi di sini. Partisipan. Nah, di sini sudah ada muncul 2 partisipan, yaitu Setia Wahida sebagai teacher dan Kismanyin sebagai siswanya. Oke,
Kalau sudah, nanti di sebelah kiri itu akan modelnya kayak gini. Di sini ada sort dari nama pelajaran tadi, nama course-nya. Kita klik. Oke, di situ akan muncul topik 1, topik 2, dan topik 3 untuk informatika kelas 11. Untuk menambahkan topik, kita klik turn editing on. Oke, di sini turn editing on. Kemudian di sini bagian sini biasanya kita sebagai pengenalan umum aja. Kita edit section. Oke, di sini fungsinya general. Oke, kemudian di sini kita akan ngasih pengenalan atau semacamnya. Misalnya ini this file. Oke, ini tadi saya sudah menyiapkan gambar belajar informatika. Sini upload this file. Oke, sudah masuk filenya. Oke, kayak gini. Kemudian kita klik save image dan image description. Oke, sorry, kita save image. Oke, kayak gini. Oke, ini saya diketik. Saya sudah menyiapkan, jadi saya copy paste aja ya. Sini copy. Oke, saya siapkan di sini. Ini seharusnya ada di atas. Oke, ntar coba kan saya pindah aja. Terus ini saya pindah ini. Oke. Hasil ini kemudian save change. Simpan. Wow, besar sekali ya. Nggak apa-apa dah. Kayaknya ini besaran. Nanti munculnya kayak gini ya di halaman webnya. Karena mungkin gambarnya terlalu besar ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita masukkan di topik 1, misalnya di pelajaran yang pertama, topik 1 ini ya, kita klik tanda ini. Misalnya topik 1 ini pelajaran tentang jaringan komputer, maka kita ketikkan jaringan komputer. Ini kalau sudah di enter, maka akan berubah kayak gitu. Selanjutnya kita akan tambahkan kegiatan apa saja yang pada materi pertama, yaitu tentang jaringan komputer. Yang pertama, kita klik add an activity or resources. Oke, di sini banyak pilihan ya. Oke. Yang pertama saya akan memasukkan absensi. Jadi sini kita pilih attended kayak gini. Oke, di sini absensi. Oke. Kemudian di sini saya gunakan bahasa Indonesia dulu. Kalau bingung menggunakan bahasa Inggris, kita gunakan bahasa Indonesia aja, teman-teman. Biar gampang. Oke, di sini ada kehadiran ya. Oke, untuk nilai kita klik. Poinnya kita gunakan poin tanpa kategori ya. Nilai untuk lulus sudah usah. Kemudian ada penyelesaian aktivitasnya. Di sini siswa dapat menandai selesai aktivitas secara manual. Oke, di sini kita bikin otomatis saja. Jadi begitu siswa mendapatkan nilai, berarti nanti dia langsung centang gitu. Kemudian di sini pengaturan modulnya. Oke, ini tidak usah ya. Oke, seperti ini aja. Untuk kehadiran. Oke, kalau sudah kita simpan kembali ke kursus. Oke, di sini ada kehadiran sudah. Oke, kita akan edit hadirnya. Kita edit setelan. Kita akan bikin simpan dan tampilkan ini. Oke, di sini nanti seperti ini ya. Sesinya, kemudian kita tambahkan sesi. Jadi ini bulanan, mingguan, tindakan kayak gitu. 5 Desember. Oke. Kita tambahkan sesi, kita klik. Jadi absensinya itu semua siswa, tanggal sekian ya, waktunya dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya dia absensinya itu mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam aja misalnya kayak gitu. Kemudian dari jam sekian kita klik multisesi. Multisesi ini seandainya misalnya pelajaran itu hanya berlangsung di hari, kan ini hari Kamis ya, jadi saya anggap hari Kamis. Jadi ulangi sesi di atas sebagai berikut. Misalnya pelajarannya itu setiap hari Kamis, ulangi setiap 1 minggu, ulangi sampai karena tadi kita pelajarannya itu ini sekarang tanggal 10 ya, tanggal 9 ya, tanggal 9.
Karena pelajaran itu sampai 2 minggu, berarti ini sampai tanggal misalnya 4 Desember. Nah, itu kalau sudah, kemudian klik tambahkan. Di sini ini ada kesalahan teman-teman. Berarti ini tanggalnya kita atur 10 aja. Tambahkan. 2 sesi berhasil dibuat. Ini Kamis dan jadi Kamis tanggal 16 sama Kamis tanggal 23 Desember baru siswanya bisa absensi di tanggal ini. Kalau sudah, kita klik ini lagi, kita kembali lagi ke halaman itu. Nah, ini kehadiran sudah ya. Kemudian kita tambahkan materinya. Materinya saya akan gunakan URL. Saya gunakan URL lagi ini sebagai pengayaannya. Namanya di sini jaringan komputer ya. Jaringan komputer. Kemudian eksternalnya kita cari eksternalnya ya. Dari sini saya akan gunakan ini web yang saya buat sendiri ya teman-teman. Komputer. Misalnya ini ya yang akan saya jelaskan. Berarti ini URL-nya, kita klik kayak gini, kita copy, kita masukkan sini. Kemudian kita simpan kembali ke kursus. Tunggu. Di sini nanti ada jaringan komputer. Nanti siswanya tinggal klik aja, nanti keluar komputer itu. Kemudian kita tambahkan aktivitas lagi. Kita akan tambahkan aktivitas untuk forum diskusi. Jadi kita pilih yang forum seperti ini. Kita pilih forum. Namanya di sini kita ganti diskusi. Di sini kita bikin pertanyaan diskusi. Misalnya silahkan diskusikan tentang pertanyaan berikut ini. Kedua, misalnya pertanyaannya, misalnya menurut pendapat Anda, jenis jaringan apa yang cocok digunakan oleh satuan pendidikan seperti sekolah. Jadi kita lihat dulu. Kemudian kita kasih deskripsi bawahnya. Jawablah diskusi tersebut dengan menggunakan jawaban Anda sendiri dan dilarang keras untuk melakukan copy paste jawaban teman Anda, misalnya kayak gini. Kalau sudah, ketersediaannya lampiran jumlah katanya ya. Kita atur lampiran jumlah katanya, ukuran maksimum lampirannya. Seandainya dia menggunakan lampiran, kita atur misalnya 500 KB aja. Jumlah maksimum lampirannya cuma 9 ya. Tampilkan jumlah kata, nggak usah. Kemudian penilaian seluruh forum, kita klik. Tipenya adalah poin. Nah, ini nilai maksimum, penilaian langsung sederhana. Kita pilih data. Kategori nilai, ini tidak usah ya. Nilai untuk lulus tidak usah. Beritahu siswa, dia. Kemudian penilaian. Ini kita pilih jumlah seluruh penilaian kayak gini. Kemudian kategorinya tidak usah. Sudah, pembatasan aset, penilaian aktivitas, kita klik. Siswa dapat menandai. Ini kita langsung aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Nah, gini, misalnya siswa harus melihat aktivitas ini untuk menyelesaikannya. Perlu dinilai, tidak usah ya. Ini untuk melihat. Siswa harus memposting saat diskusi atau balasan. Ini membutuhkan diskusi, siswa harus membuat diskusi, tidak usah. Jadi dia harus memposting diskusinya aja, siswa harus mengirim balasan, tidak usah. Kalau sudah, disimpan dan kembali ke kursus. Di sini ya, ini diskusinya. Tadi pada saat ini kita klik. Jadi yang bisa melakukan penilaian untuk diskusi ini, sorry. Kita kembali dulu. Edit setelan.
Jadi yang bisa melakukan penilaian, ini hanya guru ya. Jadi untuk yang lain, nah ini peranan yang diizinkan penilaian adalah pengajar. Jadi manajer itu adminnya gitu. Tipe agregat jumlah seluruh penilaian. Pandang balik kursus. Nah, untuk yang diskusi. Kemudian kita lanjutkan, misalnya ingin menambahkan forum tanya jawab atau sebuah percakapan, kita tambahkan aktivitas lagi. Misalnya di situ kita gunakan namanya big blue button. Nah, di sini nanti virtual classroom-nya kita kasih nama forum tanya jawab dan diskusi khusus, misalnya gitu. Kemudian activity room settingnya kita nggak usah setting. Kalau sudah, kita langsung simpan. Jadi begitu teman-teman ingin tanya jawab sama dosen, kita ngaturnya bisa di sini. Kemudian kita tambahkan kuis. Kuis itu gunanya untuk melihat seberapa paham siswa dengan pelajaran hari itu. Kita cari kuis. Ini kuis. Namanya tetap kuis kayak gitu. Kemudian waktu pengerjaan kita aktifkan di tadi kayaknya nggak usah tanggal 16 ya. Tanggal 9 nggak apa-apa sih. Kuis diakhiri tanggal 24. Misalnya kayak gitu. Waktu pengerjaan ini nggak usah dikasih waktu ya. Untuk nilai kita klik kategori nilainya, nggak usah. Upaya mengerjakan diizinkan, misalnya ini berapa kali mengerjakannya. Kita kuisnya maksimal 3 kali ya. Dan penilaian kita gunakan nilai tertinggi. Jadi dari 3 kali percobaan, nilai tertinggi itu yang kita gunakan. Kemudian situ ada perilaku soal, kita letak sini ya, perilaku soalnya kita letaknya, ada pertanyaan. Gak ada apa-apa. Kalau sudah, kita klik save dan kembali ke kursus. Sudah. Tinggal aktivitasnya kita bikin aktivitas otomatis. Siswa harus melihat. Siswa menambahkan nilai dan kembali simpan dan kembali kursus. Sini sudah kuis, kita klik kuisnya. Sini masih kosong ya, belum ada kuisnya. Kalau sudah selesai klik, kita pilih edit kuis. Belum ada pertanyaan dimasuk, berarti kita kembali edit kuis. Kemudian di sini ada kuisnya. Kita klik tambah sebuah pertanyaan baru. Kita klik. Misalnya pertanyaannya itu pilihan ganda ya. Kita pilih misalnya pilihan ganda, tambahkan. Setelan bawaan kategorinya, nama soal misalnya soal 1. Sini teks soalnya misalnya berikut ini adalah jenis-jenis jaringan komputer kecuali titik. Sini ABC dan pilihan 1 misalnya di sini kan nilai ini tidak ada ya. Kemudian pilihan 2 sini man. Pilihan 3 sini 1. Pilihan 4 sini A, B, C benar. Misalnya di sini LAN, man, kemudian di sini ada internet, dan di sini adalah das. Di sini seluler, misalnya gitu udah. Yang kecuali berarti yang benar adalah pilihan 5, berarti kita kasih nilai ini 100%. Gitu. Kalau sudah, simpan perubahan dan lanjutkan penyuntingan. Kita simpan. Nanti sudah setelan gunakan kategori. Ini soal itu ya, soal kedua dan seterusnya. Kalau udah selesai,
Nah, di sini sudah ada soal 1, halaman 1 ya, soal 1 dan seterusnya. Kalau mau ngasih tambah, kita ketik tambah di sini. Jadi berapa soal kayak gitu. Kalau mau 5 soal ya tinggal ditambahin. Misalnya soal kedua, soal pertanyaan baru, yang pilihan ganda lagi, pilihan ganda tambahkan. Oke, sini soal 2. Soal 2. Nih. Berikut ini yang merupakan ciri dari jaringan LAN. Coba. Oke, poin bawahnya 1 aja, jadi nanti 5 ya. Meredi cukup 1 jawaban. Misalnya di sini cakupan dari 10 km misalnya, kan menghubungkan antar kota atau antar wilayah, dihubungkan menggunakan jaringan kabel bawah laut. Itu bersifat global. Dan terakhir misalnya banyak digunakan bersifat simultan. Karena jawaban yang benar itu yang A, yang pertama yang benar, berarti ini nilainya adalah 100%. Kalau sudah, ini kita simpan perubahan. Nah, berarti kita sudah punya 2 pertanyaan dan seterusnya kayak gitu. Ini sudah selesai. Kita kembali lagi ke sini. Sudah ya, ini kuis sudah. Kemudian kita tambahkan yang terakhir, kita tambahkan misalnya assessment itu adalah penugasan. Penugasan misalnya di sini adalah tugas 01. Kita kasih deskripsi adalah ini dengan jawaban yang valid dan final Anda sendiri, misalnya gitu. Pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan jaringan komputer. Itu. Kedua, sebut dan jelaskan jenis jaringan komputer. Jawaban dikerjakan dengan cara diketik dan disimpan dalam bentuk file Word atau PDF. Misalnya gitu. Tanggal jatuh temponya misalnya 2 minggu ya. Misalnya dari 16 kayak gitu. Ini tanggal batasnya, ingatkan saya untuk menilai. Ini disamakan aja dengan 16, jadi terakhir nilainya tanggal 16. Tipe pengajuan, pengiriman berkas. Batas unggah khususnya dimaksimalkan ya, 500 KB aja. Karena cuma buat aja. Untuk nilai kita gunakan poin, nilai maksimalnya 100. Nilai sederhana tanpa kategori. Kalau sudah, simpan dan kembali ke kursus. Nah, itulah teman-teman caranya membuat kelas online di aplikasi Moodle. Nah, ini coba kita akan masuk sebagai siswa ya. Bagaimana tampilannya? Kita masuk, saya keluar dulu, saya akan masuk sebagai siswa dulu. Kalau nggak salah dulu 1, ini passwordnya 1. Masukkan passwordnya. Tampilannya jika kita masuk sebagai sorry, saya lupa username-nya, saya lihat dulu.
Oke, user, user of user. Oke, mana ya, Krisma. Oke, kita edit. Oh, 200 oke, kita load lagi. Misalnya 200, nya ditekap. Oke. Nanti ini perlu diajarkan ke siswanya, nanti caranya tinggal klik selanjutnya, kemudian scroll ke bawah selanjutnya, kemudian agree dan selanjutnya. Oke, jadi begitu siswa masuk muncul kayak gitu, tinggal diajari, nanti siswa tinggal klik ini informatika kelas 11. Nah, nanti muncul kayak gini ya, ini udah satu udah, kayak gini. Jadi kehadiran ini jaringan komputer, tinggal diklik aja. Di sini ada diskusi, misalnya diklik diskusinya. Nah, sini nanti tinggal belum, kayaknya nggak ada jawabannya ya. Oke, saya atur dulu. Oke, kita kembali dulu. Oke, kita klik informatika 11. Untuk diskusinya ternyata belum saya atur. Oke, ini nanti editing on dulu. Oke, ini untuk mengedit ya teman-teman. Jadi diskusinya kita edit setting. Ini sebuah diskusi sederhana ya. Dan forumnya sebuah diskusi sederhana. Kita kan tadi kalau kita pilih kayak gini nggak bisa diapa-apakan. Jadi kita pilih sebuah diskusi sederhana. Oke, kalau sudah simpan kembali sebagai kursus. Tadi ada lupa. Oke, kita coba lagi, kita masuk sebagai siswa. Oke, kita klik. Kita mau diskusi. Oke, diskusi. Di sini tinggal nanti siswanya tinggal klik balas ini, kita balasi. Nah, itu misalnya siswanya isi ya, menurut saya jaringan yang cocok untuk satuan pendidikan seperti sekolah adalah jaringan komputer lokal atau LAN, karena jaringan ini sangat sederhana dan mudah diinstalasi di sekolah, misalnya kayak gitu. Anggaplah jawabannya seperti ini, kita post ke forum kayak gitu. Jadi kayak gini ya. Nah, nanti gurunya gimana? Oke, gurunya kita misalnya nyoba, sekarang kita masuk sebagai guru. Gurunya itu ini ya, kalau guru seperti ini tampilannya. Ini jadi gurunya, tinggal langsung klik aja, langsung ke diskusi. Diskusi ini sudah ada yang jawab, gitu ya. Misalnya kayak gini, ini tinggal di read aja, misalnya nilainya 85. Oke, 85, misalnya di display jawaban sudah bagus, maksudnya jawabannya sudah bagus, namun lebih lagi jika disertai contoh, misalnya gitu. Oke, kita post ke forum, jadi gurunya bisa ngasih gitu. Gitu ya, jadi gurunya bisa mereplay dari jawaban si Tisma ini. Oke, demikian teman-teman cara membuat kelas online dan bagaimana cara penggunaannya, baik sebagai siswa maupun sebagai guru. Demikian dari saya, sekian, terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan klik like dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.